pertanyaan rekan-rekan tentang Nikita Langi, saudari MN. Ya. NM, mohon maaf, saudari MN. Sampai saat ini belum ada surat atau pernyataan dari rekan-rekan JPU tentang P21 berkas perkara tersebut. Ya, tapi kami dapat memastikan bahwa ini kami spill sedikit pada rekan-rekan bahwa berkas perkara sudah dikirimkan oleh Direktorat Reserse Siber itu tertanggal 5 Mei 2025. Ya, tertanggal 5 Mei 2025. Dan saat ini masih dalam penelitian rekan-rekan JPU. Yang mohon bersabar, mudah-mudahan segera ada jawaban yang mudah-mudahan langsung P21 dan bisa tahap 1 dan tahap 2 kan. Itu untuk pertanyaan rekan-rekan mengenai kasus NN. Nah, saya lanjut lagi. Berarti sebentar lagi akan P21 atau gimana? Ya, kalau sudah dikirim berkas, kalau nanti dinyatakan oleh kawan-kawan JPU dinyatakan berkas lengkap, maka bentuk surat yang akan dibalas oleh kawan-kawan JPU adalah P21. Ya, kalau nanti sudah lengkap. Jadi kita lagi menunggu hasil penelitian dari kawan-kawan kejaksaan. Mudah-mudahan berkas perkara dari NN sudah dinyatakan dan bisa lengkap sehingga bisa di tahap 2 kan baik pelaku, barang bukti dan berkas perkara itu. Namun jika kurang lengkap apakah bisa bebas kah atau gimana? Kita lihat nanti ya, kita lihat nanti. Kita kan di sini dalam hukum itu tidak boleh berandai-andai. Jadi kita harus bicara masalah kepastian. Ya, kita bicara di hukum itu tidak boleh bagaimana kalau, tapi kita bicara yang real, yang nyatanya. Jadi kita lihat nanti. Ya, sekali lagi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan berkas yang kita lengkap oleh kawan Dan kemarin kata pihak lawan yang Nikita Mirzani dikatakan juga kalau misalnya dalam jangka waktu 2 minggu berkas belum P21 juga akan diperpanjang lagi masa tahanan. Itu benar kan? Ya, gini, kepolisian itu memiliki kewenangan itu melakukan penahanan 20 hari. Ya, sudah dilaksanakan dan bisa diperpanjang dengan mengajukan melakukan permohonan kepada JPU perpanjangan penahanan selama 40 hari dan itu sudah dilaksanakan. Dan kemarin diajukan lagi penahanan, ya, penahanan pengadilan. Sebenarnya kalau untuk penahanan di pengadilan itu 60 hari, baru diambil penyidik itu 30 hari. Saya ulangi, baru diajukan penyidik itu 30 hari. Berarti kawan-kawan penyidik masih ada menunggu kesempatan. Tapi mudah-mudahan bisa P21 ya. Kita jangan sampai biar jangan berlarut lama. Mudah-mudahan P21. Tapi masih ada 30 hari kalau memang nanti belum dinyatakan lengkap oleh kawan-kawan JPU. Ya, karena penahanan yang dari pengadilan itu 60 hari. Oke. Ya, Pak, terkait grup Facebook tadi kan akan katanya mau ngelaporin Reza Gadis terkait buat prestasi, apakah udah terima laporannya? Kalau sampai saat ini yang saya cek ke ini kita belum ada terima, ya, kita belum ada terima. Tapi nanti akan kami cek lagi, ya, nanti akan kita update lagi ke kawan-kawan media. Tapi yang pasti ini, rekan, kami dari kepolisian, dari Polri, apapun bentuk laporan pengaduan pasti akan kami tanggapi dan kami terima. Nanti kan tinggal lihat apakah itu memenuhi unsur pidana atau tidak, kan itu masuk dalam perbuatan pidana atau tidak. Tapi semua keluhan, semua pengaduan, semua laporan kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan perintah Bapak Kapolri dan penekanan kembali oleh Bapak Kapolda, siapapun yang datang ke kantor kepolisian mau melaporkan kejadian apapun, mau mengadukan apapun, mau menyampaikan informasi apapun harus diterima dan dilayani dengan baik. Ya, jadi itu jawabannya. Ya, kalau memang mau melapor, ya silakan. Ya,
dan pasti akan kita terima nanti, kita tinggal bagaimana pembuktian tentang perbuatan yang dilakukan tersebut, ya. Dan satu lagi terkait kemarin saat Zoom dikatakan juga kalau Bang Fahmi juga sudah melaporkan dugaan rekaman ilegal bulan April 2025, itu April sudah sampai mana Dan? Nah itu nanti saya update lagi ya, nanti kita update lagi masalah rekaman ilegal tersebut. Berarti belum ada proses sampai sekarang ya? Bukan belum ada proses, saya kan harus cek dulu ke kawan-kawan penyidik, ya. Jadi karena saya harus menyampaikan informasi yang pasti pada mereka, jangan sampai nanti saya salah menyampaikan. Ya kemarin kan Pak Kabit menyampaikan, lebih baik kita agak lambat memberikan informasi daripada kita terlalu cepat memberikan informasi, ternyata informasi yang kami sampaikan itu menyesatkan. Ya sama saja nanti saya menyebarkan berita hoax. Ya, semangat sekali. Oke, pertanyaan menarik ya. Video ini saya buat pada tanggal 16 Mei tahun 2025. Jadi Kak, secara teori hukum pidana ya seseorang bisa ya dikenakan pasal laporan palsu jika dengan sengaja membuat laporan yang tidak benar. Dan ia tahu bahwa yang dilaporkan itu sebenarnya tidak melakukan tindak pidana. Namun syaratnya cukup berat karena harus dibuktikan dulu ya adanya niat jahat atau mens rea untuk mencemarkan nama baik atau mencelakai orang lain secara hukum. Kalau pelapor benar-benar merasa tertekan atau takut ya, dan itu bisa dijelaskan secara logis, maka unsur kesengajaan menurut saya sulit dibuktikan. Dalam kasusnya Reza Gladys dan Nikita Mirzani kan, kalau Reza benar-benar merasa diperas, maka laporan itu sah. Tapi kalau semua itu ternyata mengarah pada kesepakatan sukarela, maka mungkin muncul potensi ya resiko hukum bagi si pelapor yaitu Reza Gladys. Tapi itu juga tergantung pada dia niatnya. Jadi ya efek pidana ke pelapor si Reza Gladys ya bisa ya, tapi syaratnya tidak ringan. Kenapa ya kepolisian dan kejaksaan disebut sebagai turut tergugat? Ingat ya guys, turut tergugat bukan tergugat, tapi turut tergugat. Jadi secara umum dalam hukum perdata, turut tergugat adalah pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam sengketa, namun keberadaannya dianggap penting untuk memberikan kejelasan atau keterkaitan terhadap objek sengketa. Nah, dalam konteks ini kan yang disengketakan adalah uang 4 miliar ya, yang menurut pihak Nikita adalah hasil kesepakatan damai. Sementara pihak Reza Gladys melaporkan dugaan pemerasan atas uang tersebut yang kemudian diproses secara pidana oleh kepolisian dan kejaksaan. Pengacara Nikita bisa saja ya berpendapat bahwa aparat penegak hukum ikut memproses sesuatu yang menurut mereka merupakan hubungan perdata bukan pidana, sehingga berpotensi merugikan kliennya. Namun perlu ditegaskan ya, hal ini adalah strategi hukum guys, dan belum tentu diterima oleh majelis hakim. Karena aparat penegak hukum bekerja berdasarkan laporan dan alat bukti awal, bukan tafsir terhadap kesepakatan perdata.